Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalkan nama serius kita dengan NIM 4012111013. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dari hukum laut internasional. Yang pertama itu dapat dilakukan penyelesaian secara damai, yaitu negara dapat melakukan pernyataan secara tertulis, baik satu atau lebih pernyataan untuk menyelesaikan interpretasi dari konvensi. Nah, ini tuh tercantum dalam pasal 287 UNCLOS 1982. Kemudian juga ada yurisdiksi, di mana setiap pengadilan memiliki yurisdiksi dalam melakukan penyelesaian sengketanya, yaitu mengenai interpretasi atau penerapan konvensi. Kemudian juga ada conclusion, kemudian juga ada penyelesaian dengan keputusan mengikat, yaitu mahkamah dengan mengambil keputusan sementara dapat mengambil keputusan akhir. Nah, kemudian juga, kalau conclusion tadi ya, conclusion tadi dia itu diatur dalam Annex 5 Section 1 UNCLOS 1982, yang dimana konvensi komisi konsiliasi terdiri dari 5 anggota, yaitu ada report komisi, berisi tetap persetujuan yang dicapai, yang dan digagal dan disebutkan dan direkomendasi. Kemudian report diberikan diatur dalam waktu 12 bulan. Kemudian report juga komisi tidak mengikat. Nah, kemudian juga ini ada, kalau bagian penyelesaian yang mengikat itu ada International Tribunal for the Law of the Sea. Nah, dalam ini tuh kepulauan spesial chamber akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Nah, kemudian juga di sini juga ada namanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oke, kita masuk ke dalam materinya, yaitu apakah PCA itu dapat mengadili sengketa hukum laut internasional. Nah, PCA itu dikenal dengan pengadilan tetap arbitrase atau lembaga global tertentu untuk menyelesaikan sengketa internasional. Nah, PCA juga merupakan organisasi pemerintahannya terletak di Den Haag. Pengadilan ini itu menawarkan berbagai layanan untuk menyelesaikan sengketa internasional, di mana pihak yang bersangkutan telah secara tegas setuju untuk menyerahkan resolusi yang bernaung di dalamnya. Kemudian PCA itu sendiri juga itu sebenarnya bukan pengadilan, melainkan birokrasi yang menyediakan jasa sidang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara, organisasi internasional, atau pihak yang timbul dari perjanjian internasional. Nah, beberapa kasus itu tentang masalah hukum itu ditangani oleh PCA. Nah, ini tuh berisi mengenai melibatkan batas-batas teritorial dan maritim, kemudian kedaulatan, hak asasi manusia, kemudian juga ada investasi internasional dan perdagangan, serta internasional dan regional. Nah, itu tuh PCA itu tetap bisa melakukan sidang meski salah satu pihak itu tidak hadir ataupun menunjuk seorang arbiter, serta seperti yang dilakukan oleh Cina terhadap tuntutan Filipina terkait klaim laut Cina Selatan. Namun, PCA tetap melakukan sidang dan menyampaikan hasil kepada kedua negara pers dan mengunggahnya dalam laman PCA. Dan penegakan hukum PCA itu memang lemah sebenarnya, tetapi siapapun yang memiliki kewajiban moral itu mematuhi hasil keputusan pengadilan. Nah, terlebih pengadilan ini lahir dari di mana penyelesaian itu lahir dari adanya jeripaya dari Konvensi Perdamaian Den Haag. Oke,
Kemudian itu dapat kita simpulkan sebenarnya PCA itu bisa melakukan pengadilan atau mengadili sengketa dari laut internasional, karena ada contohnya, yaitu di mana kasus tentang Cina yang Cina sebagai salah satu pihak yang mengklaim yang dimana masih melakukan aktivitas terutama militerisasi di kepulauan buatan yang Vietnam katakan telah diduduki di Kepulauan Spratly secara ilegal. Nah, setelah proses 3 tahun itu pengajuan kasus oleh Filipina, PCA memutuskan pada tanggal 12 Juli 2020 dan mengabulkan gugatan Filipina atas wilayah Laut Cina yang diklaimnya dan tidak mengakui 9 garis putus-putus atau dikenal dengan sebagai garis-garis berbentuk U dari Cina. Nah, yang dapat kita katakan bahwa di sini PCA sendiri yang melakukan penyelesaian sengketa dari Filipina dan Cina, yang dimana keputusan PCA ini itu memiliki dasar hukum internasional yang penting. Ini itu sesuai dengan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Semua negara di kawasan termasuk Cina itu telah menandatangani dan meratifikasi. Dan konvensi ini itu memiliki dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa maritim. Setelah keputusan PCA itu, Cina merenovasi penyempurnaan dan mempersenjatai pulau-pulau buatan yang di Kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam, dan Cina membangun dan menyempurnakan pulau buatan tersebut serta melakukan militerisasi pulau-pulau di LCS dengan sarana paling modern. Nah, di mana tindakan dari Cina ini itu terus mengikat, dan dalam beberapa tahun terakhir setelah keputusan PCA dapat kita simpulkan di mana PCA ini memiliki kekuatan dan dasar hukum yang tepat dan juga tercantum dalam UNCLOS, yaitu sebagai salah satu keputusan yang mengikat dengan pasal 287, yaitu pemilihan prosedur dalam melakukan pengikatan terhadap suatu putusan sengketa, yaitu suatu pernyataan yang dibuat itu harus harus dipengaruhi oleh kewajiban maksudnya itu tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kewajiban suatu negara peserta untuk menerima yurisdiksi. Jadi keputusan tersebut itu hanya berlaku untuk Cina saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.